Jakarta tumbuh tanpa henti, menarik jutaan harapan dan impian. Ia menjadi magnet, motor penggerak ekonomi. Hingga hari ini, Jakarta menjadi kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik kemegahannya, Jakarta menghadapi kenyataan pahit. Banjir adalah siklus tahunan. Jakarta terus bergerak menjadi kota global. Fokus beralih penuh menjadi kota bisnis global, pusat layanan finansial, pusat pendidikan tinggi, dan kota yang berkelanjutan. Jakarta bukan hanya sebuah nama kota. Jakarta adalah semangat. Jakarta adalah sejarah dan cerminan dari seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Titik Pandang Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Bicara soal Jakarta, kemacetan sudah pasti menguji kesabaran. Kualitas udara juga jadi sorotan. Nah, dua hal tadi bagaikan dua sisi mata uang, transportasi dan juga lingkungan hidup. Pertanyaannya, apakah gaya hidup yang kita sudah pilih di Jakarta yang serba cepat ini sudah menuju ke arah gaya hidup yang lebih hijau? Kita akan bahas tak hanya masalahnya, tapi kita cari juga solusinya. Tidak hanya bersama saya di sini, tapi juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ikuti saya di Titik Pandang. Pak Gubernur, apa kabar Friska? Apa kabar? Baik. Waduh, lama nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu. Mau ngobrol banyak nih sama Pak Gubernur. Kalau lihat di luar kan hujan sudah turun, dan kalau bicara sekarang di akhir tahun ini curah hujan ekstrim jadi perhatian kita semua. Kalau saya baca datanya nih Pak Gubernur, setidaknya kalau 2025 ini ada peningkatan 57% bencana akibat cuaca ekstrim di Jakarta. Antisipasinya apa Pak? Jadi memang seperti kemarin terjadi, baru aja kemarin, curah hujannya itu kalau dulu begitu di atas 200 mm per menit, itu terjadi banjir. Ya. Dan sekarang ini yang di atas 200 itu sering terjadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya intensitas curah hujan di Jakarta seringkali mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada semua jajaran, terutama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP, semuanya bersiap siaga termasuk BPBD. Dan kami juga melakukan rekayasa cuaca supaya tidak terjadi penumpukan yang cukup besar, bekerjasama dengan pemerintah pusat, dan sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan. Apalagi sekarang yang menjadi persoalan adalah ketika permukaan air laut juga mengalami kenaikan. Nah, betul. Dan itulah yang terjadi kalau kemudian curah hujannya tinggi, banjir, kemudian air nggak bisa turun ke laut, pasti genangannya agak lumayan lama. Tetapi kami sudah siap. Ada pompa portable kurang lebih 620, ada yang stasioner juga kurang lebih 600-an yang sekarang ini sedang dipersiapkan semuanya. Kami mengantisipasi mulai dari bulan November ini sampai dengan Februari. Artinya infrastruktur pengendali air jadi concern Pemprov DKI Jakarta. Kalau Jakarta sebenarnya karena ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang sebagian sudah di bawah permukaan air laut. Ya. Sehingga dengan demikian harus sudah siap, dan hal itu terbukti seperti kemarin ketika terjadi di Cawang banjir, dan di beberapa daerah banjirnya itu relatif sekarang tidak lama, paling 1,5 jam, 1 jam, karena langsung kita pompa dan kita tahu titik-titiknya. Tetapi kan ini menyelesaikan persoalan jangka pendek. Saya juga ingin menyelesaikan persoalan jangka menengah, maka dengan demikian normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut akan segera kami lakukan. Nah, karena memang normalisasi sungai ini mau tidak mau harus dilakukan ya kalau bicara soal jangka panjang ya, Pak Gubernur. Karena dua inilah yang harus dilakukan. Sebenarnya dulu pernah
dilakukan oleh gubernur sebelumnya hanya sudah 10 tahun ini berhenti, maka saya akan melanjutkan itu. Dan di Kali Krukut yang dampak yang selalu dirasakan adalah banjir yang ada di daerah Kemang, depan Kemcik dan sebagainya itu karena memang hampir semua sepadan sungai itu sudah digunakan oleh masyarakat. Ya harus dilakukan normalisasi. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu? Ya harus dilakukan. Dan saya untuk normalisasi Ciliwung, saya sudah mengeluarkan penlok, ada 14 penlok yang saya keluarkan, sedangkan untuk Krukut, minggu lalu saya sudah dari lapangan dan sekarang ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan 1,3 kilo segera kita lakukan normalisasi. Karena bicara soal banjir ini tidak bisa ya Pak, kita bicara soal jangka pendek saja. Sementara jangka panjang challenge-nya atau tantangannya apa saja Pak yang dihadapi ya, oleh Pak Gubernur? Kan gini, secara prinsip banjir di Jakarta ada 3. Ya. Satu, banjir karena curah hujan di atas yang tinggi. Yang kedua, banjir karena fasilitas yang ada di Jakarta ini tidak dirawat dengan baik, tidak dilakukan normalisasi, selokan-selokannya mengalami kemacetan, buntu dan sebagainya, yaitu banjir yang lokal saya katakan. Tetapi ada jatuh banjir lagi yang sekarang terjadi nih, hari ini terjadi juga karena banjir rob, permukaan air lautnya naik. Ya. Nah, yang jadi problem kalau kemudian antara air yang datang, curah hujan tinggi, kemudian robnya juga lagi pasang naik. Ya. Tetapi saya menyampaikan kepada warga Jakarta tidak perlu khawatir berlebihan karena penanganan kami sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, pompanya udah selalu bersiap-siap untuk itu. Termasuk juga kalau bicara soal banjir, nggak cuma tadi Bapak sudah menerangkan apa yang jadi jangka panjangnya, tapi krisis air bersih dan sanitasi juga ini kan jadi jadi PR besar Pak, karena infrastruktur keras gitu, hard infrastructure-nya berapa siap Pemprov Jakarta? Jadi Jakarta sekarang ini kebutuhan air bersih yang sudah terpenuhi sekitar 78%. Sampai dengan akhir tahun ini saya lagi mengejar mudah-mudahan bisa 82%. 82%. Dan itu menjadi tanggung jawab Pamjaya. Di Jakarta kan ada 2, satu Pamjaya untuk air bersih, satu Paljaya untuk air limbah. Ya. Maka yang Pamjaya dan Paljaya ini sekarang sedang betul-betul bekerja untuk mengejar target. Kalau Pamjaya saya yakin di akhir 2029 100% kebutuhan air bersih Jakarta pasti terpenuhi. Bahkan sekarang ini kami juga sudah masuk di beberapa daerah di Bekasi, Tangerang untuk memenuhi itu. Hanya memang yang untuk air limbah yang sekarang ini sedang dilakukan, inilah yang seringkali dikomplain oleh masyarakat. Iya. Ada tempat yang udah bertahun-tahun orang bekerja tetapi tidak kelihatan orangnya, memang kerjanya 30 meter di bawah. Iya. Sehingga itulah yang terjadi. Kemarin saya juga sudah melihat langsung yang di Pluit, mudah-mudahan tahun 2027 Paljaya bisa selesai. Termasuk ada JSDP kan ya Pak JSDP ya? Ya itu JSDP yang di Pluit itu yang di Pluit itu ya. Dan ini bisa jadi solusi untuk limbah karena mau tidak mau ya Pak. Karena limbah sebagai kota besar, kalau kita ingin menjadi kota global, salah satu syaratnya pengolahan air limbah dan air bersih itu harus tertangani secara baik. Dan itulah yang sekarang dilakukan secara simultan. Saya mau tanya lebih dalam soal ini Pak, secara detail. Tapi kayaknya ini udah waktunya Bapak pulang kerja, bener gak Pak? Pulang kerja kita naik transportasi umum. Bener ya Pak? Ya. Saya barengan sambil ngobrol. Let's go. Jadi kalau pulang kantor naiknya transportasi umum? Setiap hari Rabu. Tiap hari Rabu itu jadi wajib memang ya? Setiap hari Rabu ada ASN Jakarta yang jumlahnya kurang lebih 62.000. Mereka ini saya wajibkan untuk naik transportasi umum. Dan karena biasanya mereka berangkat atau pulang juga dengan keluarganya, ya. Maka setiap hari Rabu ada peningkatan orang naik transportasi umum itu sampai dengan 120.000. Pramono Anung dikenal dekat dengan masyarakat, menjadi sosok pemimpin yang dicintai. Terlihat dari tak ada jarak ketika berinteraksi langsung dengan warganya. Naik transportasi umum, terus pakai baju adat Betawi, aura naik level 100% nih Pak. Jadi saya memang sengaja untuk pelantikan pejabat, saya adakan setiap hari Rabu. Oh. Bukan karena hari Rabu niru di istana, bukan. Nggak kayak dulu ya Pak, kita ketemu. Karena hari Rabunya adalah supaya mereka naik transportasi umum. Oh. Itu adalah cara paling gampang untuk bersosialisasi. Oke. Makasih ya, makasih. Cara paling gampang untuk melakukan sosialisasi, mengenalkan kepada publik,
bahwa fasilitas transportasi umum kita di Jakarta sekarang ini sebenarnya udah baik sekali, Bu. Dan semakin banyak juga yang nyapa Pak Gup ya di jalan. Pak, foto bareng dulu. Dan kalau bicara soal Jakarta yang lebih hijau, ya salah satunya kan dengan transportasi umum ini harus dimaksimalkan. Jadi sekarang ini semua bahkan jembatan, kemudian penyangga jalan tol saya minta untuk dibuatkan vertical garden. Oh, kalau kamu perhatikan iya. hampir semua kan udah mulai dibuatkan vertical garden. Dibuat lebih hijau dan itulah yang saya harapkan mudah-mudahan tahun depan itu secara signifikan Jakarta akan dibuat lebih nyaman, lebih aman, lebih hijau. Masyarakatnya juga lebih memiliki lah gitu ya. Iya. Masuk akses untuk transportasi umum sebenarnya sih kalau warga Jakarta suka naik transportasi umum, tapi antar modanya itu atau intermodanya sekarang ini konektivitasnya sebenarnya gimana tuh, Pak? Sebenarnya udah 91,8 sampai 92%. Dan mereka rata-rata dulunya memang belum bersedia naik transportasi umum karena belum tahu. Termasuk ketika setiap hari Rabu naik transportasi umum, banyak teman-teman saya yang kemudian mencoba, mereka yang pasti dari middle up lah ya. Ya. Mereka akhirnya mau naik transportasi umum dan mereka nggak percaya bahwa fasilitas transportasi umum kita relatif sudah baik. Iya. Termasuk juga fasilitas untuk penyandang disabilitas, berbagai golongan. Termasuk untuk kemudahan orang naik dan turun. Dan sekarang di atas jam 8 ke atas saya minta untuk selalu ada security. Oh. Termasuk pagi hari ada juga. Dan selalu harus ada pramusapa. Oh, pramusapa seperti kalau kita naik transportasi umum yang menyapa begitu ya, mengarahkan ya, juga. Ya, membuat orang menjadi lebih memiliki lah transportasi publik yang dimiliki oleh Jakarta. Salah satu hal yang saya kangenin sebenarnya setiap hari Rabu. Kenapa? Karena setiap hari Rabu saya naik transportasi umum, saya mendengarkan kritik, saran, keluhan, masukan dari berbagai orang. Dan itulah yang kemudian saya gunakan untuk menjadi kebijakan beberapa Jakarta. Contohnya, ketika saya membuka Cikini, ya. Pada waktu itu kan semuanya harus manjat pagar. Ya. Saya membuat itu karena adanya masukan dari masyarakat. Begitu dibuat kebijakan itu ternyata simpel banget. Iya, termasuk nanti di Palmerah saya mau buat. Yes. Di Palmerah bakal ada apa tuh dekat kantor? Jadi di Palmerah kan orang kalau nyebrang kan harus manjat. Iya, betul. Kalau enggak jalannya kan agak jauh. Maka saya mau buka. Sehingga dengan demikian karena di sana ada stasiun segala orang-orang yang melewati itu nggak perlu jalan terlalu jauh. Iya betul. Karena kalau tidak ada sarana penyeberangan ya banyak orang yang nekat kan Pak Gup, dan itu membahayakan juga penyeberangan. Membahayakan. Ya contohnya yang di Cikini lah paling jelas dan alhamdulillah sekarang ini Cikini udah nggak ada hambatan untuk itu. Ini kalau Pak Gup naik transportasi umum ikut ngantre juga, nggak dikosongin satu. Nggak, ngantri. Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai infrastruktur dan sistem pengendalian banjir. Salah satunya adalah penggunaan pompa pengendali banjir. Pompa ini berfungsi untuk memindahkan air dari area yang tergenang ke saluran air yang lebih besar atau ke sungai, sehingga dapat mencegah air meluap dan menyebabkan banjir di permukiman penduduk. Ketika curah hujan tinggi, air dari kanal-kanal dan waduk yang melintasi Jakarta cenderung meluap. Pompa pengendali banjir akan bekerja dengan memompa air dari kanal dan waduk tersebut ke sungai atau langsung ke laut, mengurangi volume air yang dapat menyebabkan banjir. Terdapat dua jenis pompa pengendali banjir yang ada di Jakarta. Pertama, pompa stasioner. Biasanya terdapat di rumah pompa yang lokasinya tetap, sehingga pompa tersebut akan memompa air sesuai dengan kawasan yang terjangkau. Saat ini terdapat 599 unit di 204 lokasi. Kedua, pompa mobile merupakan pompa yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Biasanya ketika hujan datang, pompa mobile akan standby di titik-titik rawan genangan. Terdapat 573 unit pompa mobile
yang tersebar di wilayah rawan banjir atau genangan. Jakarta perlu terus beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin ekstrim melalui perencanaan jangka panjang yang melibatkan pembangunan infrastruktur hijau dan manajemen air yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau naik transportasi umum tiap Rabu nggak gimmick doang ya Pak? Enggak lah, ini udah berjalan 5 bulan dan saya nggak pernah melanggar sekalipun. Wah, konsisten ya. Iya. Dan semuanya jajaran Bapak harus naik transportasi Harus, umum. dan karena gubernurnya konsisten, dan saya juga di setiap kantor-kantor saya minta untuk dibuatkan report. Dan kepatuhannya cukup tinggi. Kepatuhannya cukup tinggi. Tapi kalau problem yang masih ditemui di lapangan, apa sih kenapa masih banyak juga yang tidak memilih transportasi umum? Problem utamanya dulunya konektivitas. Tapi sekarang ini 2 bulan setelah saya menjabat kan saya membuka yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Sepanjang jalan dari Balai Kota menuju halte Transjakarta, banyak sekali yang ingin berfoto dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Untuk setiap hari Rabu, penggunaan transportasi umum di Jakarta terjadi peningkatan signifikan. Mulai dari angka 130.000 hingga 140.000 pengguna. Di antaranya ada 62.000 ASN DKI Jakarta yang wajib menggunakannya. Kapan lagi naik Mau duduk di mana, Transjakarta? Rizka? Bebas, Bapak pilih. Mana sini Aku yang boleh? sini, kamu yang situ. Oke. Sebenarnya sih kalau di jam-jam macet enakan naik transportasi umum. Oh nggak iya, mau? lebih cepat. Pak Bram? Bahkan pengalaman saya, karena setiap hari Rabu walaupun dapat undangan, kemana saja saya naik transportasi umum. Kemana saja. Dan itu sudah terkoneksi secara baik. Hanya memang problemnya adalah kalau jam-jam kantor begini, Ya. terutama Sudirman Tamrin itu biasanya penuh banget. Iya, kalau kita lihat Sudirman Tamrin atau jam-jam peak hour itu pasti ngantrinya memang lebih panjang. Iya, tapi mereka fasilitasnya udah lebih enak. Udah lebih enak dan mereka rata-rata sudah tidak mengeluh. Pertama mungkin karena tarifnya juga murah sekali lah. Iya. Jadi kalau sebelum jam 6 kan 2.000. Setelah jam 6 sampai dengan jam 9 itu 3.500. Jam 9 ke atas turun lagi. Memang subsidi yang diberikan oleh pemerintah DKI kepada transportasi itu besar banget. Dan saya tetap akan mempertahankan itu walaupun kemarin kami dana bagi hasilnya dipotong cukup besar. Tetapi alhamdulillah saya akan membangun Jakarta dengan apa yang disebut dengan creative financing. Jadi kami akan membuka diri untuk bekerja sama dengan swasta, dengan strategic partner dan sebagainya. Terus juga kalau bicara transportasi kan seperti yang tadi saya sempat tanya sekilas Pak Gub, ada disparitas konektivitas tapi dengan jumlah pengguna yang juga luar biasa banyak. Tapi Pemprov DKI kan punya target untuk 15 golongan yang menggunakan transportasi umum. Ini gimana progresnya? Jadi 15 golongan itu sekarang sudah kita terapkan. Termasuk 15 golongan itu diantaranya ya lansia, difabel, TNI, Polri, pelajar, termasuk wartawan kalau mau, dan sebagainya. Dan itu secara signifikan kemudian menaikkan orang naik transportasi umum. Bahkan mereka kalau hari Minggu kan di Car Free Day di pojokan dekat Hotel Mandarin itu, kita buka orang untuk bisa mendapatkan kartu bebas, gratis. Termasuk kemarin saya sudah membuat kebijakan baru, pekerja swasta dengan pendapatan di bawah 6,2 juta mereka juga mendapatkan gratis. Oh, gratis. Tapi berarti kamu nggak ada gratis. Nggak apa-apa, tapi lumayan lebih hemat dong daripada kita mengeluarkan bensin tiap hari. Jadi kalau naik transportasi umum tiap Rabu nggak gimmick doang ya Pak? Enggak lah, ini udah berjalan 5 bulan dan saya nggak pernah melanggar sekalipun. Wah, konsisten ya. Iya. Dan semuanya jajaran Bapak harus naik transportasi Harus, umum. dan karena gubernurnya konsisten, dan saya juga di setiap kantor-kantor saya minta untuk dibuatkan report. Dan kepatuhannya cukup tinggi. Kepatuhannya cukup tinggi. Tapi kalau problem yang masih ditemui di lapangan, apa sih kenapa masih banyak juga yang tidak memilih transportasi umum? Problem utamanya dulunya konektivitas. Tapi sekarang ini
2 bulan setelah saya menjabat kan saya membuka yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Ya. Di mana dihubungkanlah daerah-daerah penyangga dengan Jakarta. Karena memang problem utama di Jakarta itu ketika pagi hari orang datang 3,5 juta, sore atau malam hari orang kembali ke kediamannya masing-masing 3,5 juta, yang masih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Maka dengan pengaturan Trans Jabodetabek tadi secara signifikan menurunkan kemacetan di Jakarta, dan hal itu terbukti dari hasil survei TomTom survei. Ya. Sekarang ini kemacetan di Jakarta, dulu Jakarta selalu nomor 1, sekarang udah nggak nomor 1 lagi. Ya. Bahkan Jakarta nomor 5 sekarang. Dan sebenarnya untuk warga komuter, kalau saya misalnya pulangnya ke daerah Tangerang Selatan, punya transportasi umum yang terkoneksi itu sangat membantu sekali. Bogor juga misalnya. Sekarang kan sudah ada, misalnya dari Blok M ke Bogor, Blok M ke Alam Sutra, Blok M ke PIK 2, dan itu selalu penuh anunya. Dan itulah yang kemudian membuat kenapa transportasi di Jakarta secara signifikan mengalami perbaikan. Ya. Nah, tuh jam-jam sibuk ini nih, tadi lihat ini beneran ya. Kita awal masih kosong, terus sekarang sudah mulai jam pulang kantor, udah mulai penuh di belakang kita. Kalau sama saya nggak ada gimmick-gimmickan lah, nggak mau gimmick-gimmick. Nah, tapi juga yang paling penting TOD-nya. Ya. Untuk transitnya itu seperti apa di daerah-daerah transit? Jadi sekarang ini yang tulang punggung utama transportasi di Jakarta memang nantinya adalah MRT untuk TOD ya. Oh, ya. Jadi dari tahun 2027 TOD itu akan kami buka di Monas. Kenapa di Monas? Karena Monas sudah selesai. Sekarang ini pembangunan di Monas hampir selesai. Nanti MRT sampai dengan Kota Tua itu tahun 2029. Nah, kalau sampai dengan Kota Tua sudah terbentuk, terbuat, maka saya yakin TOD Jakarta mengalami berbagai perbaikan, mulai dari di Blok M, kemudian nanti Duku Atas, kemudian di Bundaran HI. Bundaran HI bahkan di bawah itu akan kita koneksikan antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, sama Kempinski itu terkoneksi di bawah. Kemudian masuk langsung ke MRT. Sehingga dengan demikian, itulah yang membuat, yang membedakan sekarang ini memang fasilitasnya kita perbaiki, TOD kita buka, UMKM-nya kita kasih ruang untuk berjualan, bahkan nanti di Duku Atas kita buat seperti donat yang melingkar begitu, sehingga orang tidak kehujanan, dari mana saja bisa sangat gampang untuk menghubungkan 4 antar moda, kereta bandara, MRT, LRT, dan Transjakarta. Kalau sudah terkoneksi, TOD-nya bagus sih, saya yakin makin banyak orang pakai transportasi umum. Sekarang ini Jakarta untuk fasilitas publik transportasi nomor 17 terbaik di dunia. Wah, harus semakin baik. Boleh dibuka itu di hasil survei dari Time Out. Transportasi Jakarta adalah kisah tentang kota yang belajar dari masa lalunya. Dari kota yang selalu bertarung dengan kemacetan, menjadi kota yang bergerak maju dengan kecepatan dan sistem yang terencana. Selama puluhan tahun, Jakarta dikenal dengan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Angkot bersaing di jalur sempit, dan polusi udara menjadi kawan sehari-hari. Dalam 1 dekade terakhir, kita menyaksikan perubahan masif di Jakarta. Kota ini tidak bisa lagi mengandalkan mobil pribadi, tapi juga butuh sistem transportasi massal yang layak, cepat, dan terintegrasi. Kini, wajah transportasi Jakarta berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, Transjakarta. Dengan jalur khusus atau busway sepanjang ratusan kilometer, Transjakarta adalah layanan bus tercepat dan paling ekstensif di Asia Tenggara. Ia menghubungkan hampir seluruh sudut kota. Kedua, ada MRT dan LRT. Transportasi revolusi berbasis rel. MRT Jakarta, North-South Line, dan LRT Jakarta memberikan kecepatan dan kenyamanan yang tak tertandingi, terutama bagi para komuter. Ini adalah simbol Jakarta masa depan.
Ketiga adalah KRL Commuter Line, transportasi penghubung Jabodetabek. Bukan hanya Jakarta, tapi kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dihubungkan oleh KRL. Ini adalah arteri vital untuk pergerakan jutaan komuter setiap hari. Kunci dari keberhasilan ini adalah integrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jaklingko telah menyatukan semua moda transportasi ini. Hanya dengan satu kartu pembayaran elektronik, Anda bisa berpindah dari KRL ke MRT, lalu naik Transjakarta, bahkan angkutan mikrotrans yang lebih kecil. Ini menghilangkan kerumitan dan memangkas biaya. Jakarta kini menawarkan konektivitas yang efisien, membuat kita lebih memilih angkutan publik daripada mobil pribadi. Saat ini, Jakarta berada di peringkat ke-17 kota dengan transportasi publik terbaik di dunia menurut survei Global Time Out 2025 dan menjadi yang terbaik kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Peringkat ini berdasarkan penilaian terhadap aspek seperti aksesibilitas, kenyamanan, keterjangkauan harga, dan integrasi antar moda. Saat saya mau ngobrol sama Bapak hari ini, ngobrol lingkungan hidup, tapi seringkali banyak orang tuh berpikir lingkungan hidup itu nggak bisa selesai kalau kesejahteraannya juga belum selesai. Nah, Bapak gimana menyelesaikan dua hal ini? Apa bertolak belakang atau bisa jalan sama-sama? Jadi pertumbuhan ekonomi di Jakarta masih di atas rata-rata nasional. Bahkan kami sekarang melampaui di periode ini udah 240 triliun. Dan itulah yang kemudian menjadikan kenapa saya yakin bahwa walaupun dana bagi hasilnya dipotong, kami tetap bisa membangun karena untuk membangun Jakarta saya leverage Jakartanya gitu. Iya. Dan sekarang ini creative financing kita lakukan. Jakarta kembali dihadapkan pada ancaman cuaca ekstrim, termasuk potensi hujan lebat, banjir kiriman, dan banjir rob seiring memasuki musim penghujan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menjabat sejak Februari 2025 telah mengintensifkan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi. Beberapa langkah konkret yang menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung adalah: pertama, modifikasi cuaca atau OMC. Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC. Upaya ini dilakukan untuk memecah potensi hujan ekstrim di sekitar Jakarta agar tidak terjadi secara bersamaan dengan potensi banjir kiriman atau banjir rob yang kerap memperparah keadaan. Kedua, ada pengamanan pohon rawan tumbang. Menyusul insiden pohon tumbang akibat angin kencang yang menimbulkan korban dan kemacetan, Gubernur Pramono Anung memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan pemotongan dan perapihan ribuan pohon yang kondisinya tidak sehat atau rawan tumbang. Pekerjaan ini diatur waktunya pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Ketiga, ada penyelesaian infrastruktur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, Gubernur Pramono juga menekankan percepatan pemerataan akses air bersih hingga 90% pada tahun 2027 yang secara tidak langsung juga terkait dengan pengelolaan sumber daya air perkotaan.
Jadi kita tuh sambil OTW alias on the way ke rumah dinasnya gubernur tadi dari Balai Kota. Nah sambil Transjakarta sambil seperti biasa masih banyak juga yang foto-foto. Mari. Gak apa-apa. Soalnya sekalian absen bahwa betul sudah naik transportasi umum setiap hari Rabu untuk seluruh warga Balai Kota alias ASN di Balai Kota ini diwajibkan untuk naik transportasi umum. Salah satunya ini Transjakarta. Kita menuju ke rumah dinas gubernur daerah Taman Suropati, naik Transjakarta. Jadi nggak cuma naik transportasi umum, tapi sekalian wawancara juga di sini sambil di jalan. Ngomong-ngomong, kalau kita lihat dari tadi ya, saya tuh concern sama yang namanya lingkungan hidup. Tadi vertical garden kita lihat ya di beberapa titik juga sudah ada. Saya mau tanya soal pohon-pohon besar, Pak. Tadi kan kita lewat di sini sepanjang jalan, saya juga jadi keingetan ada 62.000 lebih pohon besar di Jakarta. Nah itu gimana penanganannya? Jadi apalagi cuaca buruk seperti ini. 62.000 itu pohon yang dirapikan. Yang dirapikan itu? Jumlah pohonnya lebih dari itu. Ada 3 yang dirapikan, perapian yang sedang, yang menengah, yang kecil. Nah kemarin ketika terjadi peristiwa di Pondok Indah, Ya. sampai ada yang meninggal, kemudian palm di sana kan saya potong semua. Dan kita remajakan dengan pohon-pohon yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena memang pohon palm nggak cocok ternyata di sini karena berkali-kali sebenarnya udah terjadi pohonnya tumbang. Nah, hanya memang karena cuaca ekstrim dan juga hujan yang deras terjadi. Tetapi sekarang ini relatif pohon-pohon 62.000 kita rapikan. Dalam perapian itu memang ada sampai yang dipotong sampai dasar ya. Karena dianggap kalau tidak bisa membahayakan. Ya, apalagi kalau bicara soal cuaca ekstrim di akhir tahun pasti ini yang jadi concern ya, Pak ya. Sangat itu yang menjadi concern kami. Ngomong-ngomong soal pohon tumbang, kan bisa juga di-report di aplikasi Jakil ya, Pak. Aku udah ini loh, saya sudah download dan ada nih misalnya untuk lapor warga. Tapi sebenarnya seberapa efektif sih Pak kalau misalnya jadi aduan gini, warga saya Jaki? 2 kali secara khusus mengadakan rapat tentang aplikasi Jaki ini. Saya nggak mau orang kemudian melaporkan atau mengeluh tentang persoalan yang ada di daerahnya. Di Jaki hanya dijawab sudah dipenuhin dan maka saya minta sekarang untuk dicek. Oh, betul-betul dicek di lapangan. Karena kalau ingin betul-betul melakukan perbaikan di Jakarta, salah satu kata kuncinya adalah lapangannya. Maka kenapa ketika terjadi kemacetan di TB Simatupang, persoalan utamanya kan karena galian, kemudian juga karena kepadatan lalu lintas. Tetapi akhirnya ketika saya ke lapangan, saya melihat, saya putuskan bahwa dibukalah jalan tol untuk mereka para pemakai jalan itu karena memang ada galian, mereka menggunakan itu. Dan sekarang ini TB Simatupang udah normal. Iya, dan itu salah satunya ya dari laporan warga. Kalau saya lihat kan ini Pak ada misalnya kirim foto, kirim video, lalu update-nya tuh betul-betul ada update perkembangan sampai di mana itu ya Pak? Ada. Karena itu diikuti oleh masing-masing OPD. Jadi masing-masing dinas yang terkait. Misalnya laporan tentang laporan tentang anjing yang hilang gitu, atau kucing. Maka kenapa kemudian saya memutuskan untuk tidak boleh masyarakat Jakarta mengkonsumsi daging anjing dan kucing. Itu dari laporan Jaki. Karena dilihat ada yang hilang di situ. Oke, dan termasuk juga untuk respons pasukan pelangi ini sangat membantu sekali untuk respons. Jadi sekarang ini kan pasukan pelangi kita ada pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, bahkan di era saya ada tambah pasukan putih. Pasukan putih itu untuk kesehatan, terutama untuk lansia dan juga difabel. Dan terutama yang mereka yang tinggal di jalan-jalan sempit dan sebagainya, maka pasukan putih inilah yang akan mendatangi. Termasuk kemudian kalau memang perlu harus membawa dokter, harus kemudian membawa ke rumah sakit, atau perlu ambulan, itu kita siapkan. Dan sebenarnya yang jadi kendala selama ini sebelum ada aplikasi Jaki apa sih Pak? Sehingga Bapak memutuskan bahwa ya harus ada respons langsung dari masyarakat atau laporan langsung dari masyarakat. Jadi Jakarta ini terus terang aja multi komplek karena penduduk yang hampir 11 juta. Kemudian tambah 3,5 juta di pagi dan sore hari yang datang dan pulang. Ya persoalannya pasti kompleks sekali. Dan salah satu problem utama di Jakarta itu yang disebut dengan perbedaan orang kaya miskin yang tebal. Artinya tinggi ya, Pak? gini rasionya itu 0,431. Dan itu yang sekarang ini saya akan sengaja saya turunkan. Saya berusaha banget ketika
misalnya kemarin dana bagi hasilnya dipotong 15 triliun, saya bilang yang tidak boleh diganggu ada 3. Satu KJP, Kartu Jakarta Pintar yang jumlahnya 707.920. Yang kedua adalah KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sekarang boleh untuk S1, S2, dan S3. Ya. Yang ketiga adalah ya untuk para ASN. Sebab kalau ASN juga dipotong pasti mereka tidak semangat. Sehingga dengan demikian 3 ini yang saya nggak boleh diganggu. Yang lain pembangunan dan sebagainya. Kemudian kita menerapkan yang saya sebut dengan creative financing. Ini menarik ya Pak, saat saya mau ngobrol sama Bapak hari ini, ngobrol lingkungan hidup, tapi seringkali banyak orang tuh berpikir lingkungan hidup itu nggak bisa selesai kalau kesejahteraannya juga belum selesai. Nah, Bapak gimana menyelesaikan 2 hal ini? Apa bertolak belakang atau ya bisa jalan sama-sama? Jadi pertumbuhan ekonomi di Jakarta masih di atas rata-rata nasional. Bahkan kami sekarang melampaui di periode ini udah 240 triliun. Dan itulah yang kemudian menjadikan kenapa saya yakin bahwa walaupun dana bagi hasilnya dipotong, kami tetap bisa membangun karena untuk membangun Jakarta saya leverage Jakartanya gitu. Iya. Dan sekarang ini creative financing kita lakukan. So creative financing itu seperti apa secara sederhananya Pak? Ya secara sederhananya gini, untuk membangun misalnya TOD, Iya. Bundaran HI, kan kita nggak perlu pakai dana APBD. Kita memakai dana KLB, koefisien luas bangunan yang orang mau bangun gedung-gedung yang tinggi, kan mereka harus bayar. Dari situ lah dari dananya. situ, karena dulu kan sulit sekali, terlalu birokratis, terlalu bertele-tele, bahkan 12 tahun ada yang nggak selesai. Ya. Makanya saya bilang sekarang 15 hari harus selesai, harus transparan, orang nggak perlu untuk menyelesaikan itu harus berinteraksi langsung, semuanya harus pakai online digital, dan itu bisa dilakukan. Dan terus terang saya membangun Bundaran HI nanti termasuk Duku Atas, termasuk Blok M, termasuk Taman Bendera Pusaka yang ada di Barito itu sama sekali nggak menggunakan dana APBD. Ya, tapi pakai creative financing tadi itu yang disebutnya. Kalau Pak Pram udah paham pangkas birokrasinya gitu biar jalan. Pastilah, karena pada waktu di pemerintah pusat kan pengalaman saya banyak, terutama ketika membuat yang disebut dengan Inavan. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu infrastruktur keuangan kita untuk investasi dan sebagainya. Iya. Bicara soal tadi juga kita sempat bahas soal krisis air bersih, itu butuh infrastruktur juga yang dibangun. Tapi untuk membangun infrastruktur keras ini kan butuh waktu, butuh biaya. Nah, saya tadi mau tanya soal itu, soal waktu biaya yang besar itu gimana? Makanya untuk air bersih, saya berjanji tahun 2029 akan selesai. Kenapa 2009? Karena butuh waktu tadi. Nah, biayanya dari mana? Biayanya ya biaya untuk air di Jakarta dibandingkan dengan Bogor, Tangerang, Bekasi dan sebagainya sebenarnya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Tetapi tentunya kan nggak bisa dinaikkan yang terlalu tinggi. Maka untuk itu kalau kemudian transparan, terbuka dan manajemennya baik, saya yakin Pamjaya itu untung. Maka saya tahun depan Pamjaya saya akan IPO-kan. IPO nanti tahun depan misalnya. Termasuk Bank Jakarta. Tadi krisis air bersih, termasuk juga pengelolaan limbah. Kita bentar lagi mau turun, kita turun dulu. Lanjut lagi ya, ngomongin soal lingkungan hidup masih banyak banget yang harus diobrolin. Tetap bersama kami. Ada sisi kemanusiaan yang harus tetap dipertimbangkan. Itu seperti apa? Cari jalan tengah. Jadi persoalan seperti di Kali Krukut itu kan memang padat penduduk. Dan semuanya sebagian besar udah di atas sungai. Tetapi kalau tidak kita lakukan normalisasi, ya mereka juga hidupnya pasti setiap hari dengan banjir dan itu berdampak pada daerah lain termasuk di Kemang Village dan sebagainya. Ya untuk itu kami merencanakan untuk memindahkan dan menyiapkan tempat tinggal yang tidak jauh dari sana. Kita bangunkan rumah susun sehingga dengan demikian mereka tidak jauh dari mata pencahariannya. Yang paling penting adalah jangan kemudian kita memindahkan orang tetapi tidak menyiapkan. Turun di halte Tosari. Halte depan itu mau saya bongkar tuh. Yang mana? Depan itu. Udah lama nggak kepake, nggak ada yang mau bongkar. Iya sih. Kalau saya yang gini-gini saya bongkar lah. Apalagi tiap Rabu kan naik ini pasti kelihatan, nah udah bongkar aja. Bongkar ya. Bongkar untuk dirapiin untuk jadiin taman. Nah iya, biar bermanfaat lah ya. Lebih banyak green area. Kita dari halte Tosari turun, mau nyebrang ke sana.
Setelah menelusuri perjalanan menggunakan Transjakarta dari Balai Kota, kami pun transit di halte Tosari menunggu bus selanjutnya agar bisa sampai di Taman Suropati yang berlokasi di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Turun dari halte, ternyata enak banget ya langsung Enak nyampe. banget, busnya bersih, haltenya juga oke, atmosfer suasananya masyarakatnya oke. Dan kita nyampe di Taman Suropati. Jadi, Taman Suropati ini tepat di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Bisa buat jalan sore, jalan pagi, olahraga. Kalau lingkungan yang adem begini kan, kita jadi semakin bangga jadi warga Jakarta. Tapi yang jadi PR menuju Global City salah satunya adalah pengelolaan limbah. Tadi di Balai Kota kita sempat bahas walaupun masih sekilas soal JSDP, Jakarta Sewerage Development Project. Nah, JSDP ini seperti apa sih Pak progresnya? Jadi JSDP itu sekarang ini yang sudah dikerjakan 3 zona. Zona 0, zona 1, zona 2. Iya. Di sini sebenarnya udah selesai. Relatif di sini udah Di sini selesai. udah selesai. Walaupun masih ada beberapa yang belum ditutup, tapi secara prinsip sudah selesai. Di sini 2026 akan selesai secara keseluruhan. Nah, sekarang ini yang sedang kita kerjakan daerah Pluit, kemudian PIK dan sebagainya. Itu yang paling besar. Ya. Maka di sana dibangun fasilitas yang JSDP zona 1 yang cukup besar dan itu terbesar di Indonesia. Bisa mampu untuk melayani hampir 200.000 outlet atau saluran. Maka dengan demikian kalau itu sudah 3 zona itu sudah selesai, maka persoalan limbah di Jakarta relatif lebih baik. Karena sekarang ini sebenarnya penanganan limbah di Jakarta itu secara manual banget. Maka dengan program JSDP tadi benar-benar membantu. Nah, nantinya kalau limbah sudah hampir selesai, air bersih selesai, saya akan integrasikan antara limbah dan air bersih menjadi satu. Oh, Kenapa menjadi satu? Karena supaya tagihannya satu gitu. Kan orang di negara manapun nggak senang kalau tagihannya 2. iya, ya satu air limbah, satu air bersih ya. Iya. Dan kalau air tanah juga yang penting itu adalah air perpipaannya. Bapak kan baru meresmikan juga IPA Pesanggerahan ya, Iya. September 2025. Itu seperti apa sih nanti konsepnya? Jadi sekarang ini hampir semua perpipaan di Jakarta itu memang belum seperti di negara-negara maju. Jadi losses airnya masih cukup tinggi, sekitar 30-an%. Iya. Saya berharap bisa di atas 20%. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka benar-benar persoalan air Jakarta selain air bersih bisa dicapai di tahun 2029 juga kekuatan air di itu juga bagus gitu. Dan kalau itu sudah terpenuhi, maka saya yakin untuk urusan air bersih maupun air limbah secara basic, secara prinsip Jakarta mudah-mudahan di tahun 2029 selesai. Termasuk teknologi food grade, tapi sebelum ngobrolin itu saya mau cari tempat duduk. Kayaknya enak nih kalau Taman Suropati. Dulu saya kalau nongkrong liputan suka di sini. Ngomong-ngomong air, saya tuh kepikiran apa betul memang nanti ada teknologi food grade, jadi bisa langsung diminum airnya. Nyambungin soal IPA Pesanggerahan Jadi tadi ya? di IPA Pesanggerahan itu sekarang air udah bisa diminum. Bahkan dari bisa langsung? yang begitu hitam legam, fasilitas kita sudah bisa langsung diminum. Dan itu bukan hanya di Pesanggerahan, di Buaran juga udah bisa. Ke Pesanggerahan maupun Buaran kemarin saya yang meresmikan. Dan untuk itu mudah-mudahan problemnya adalah kenapa kalau kemudian masuk di rumah-rumah relatif belum bisa diminum karena pipanya. Ini kan rata-rata pipa lama. Iya. Airnya udah bersih, pipanya mungkin Karat dan lain-lain. perlu diganti. Maka Iya. peremajaan pipa program berikutnya yang akan kami lakukan. Termasuk soal tadi juga yang penting normalisasi. Ada sisi kemanusiaan yang harus tetap dipertimbangkan. Itu seperti apa? Cari jalan tengahnya. Jadi persoalan seperti di Kali Krukut itu kan memang padat penduduk. Ya. Dan semuanya sebagian besar udah di atas sungai. Tetapi kalau tidak kita lakukan normalisasi, ya mereka juga hidupnya pasti setiap hari dengan banjir. Dan Ya. itu berdampak pada daerah lain termasuk di Kemang Village dan sebagainya. Ya. Ya untuk itu kami merencanakan untuk memindahkan dan menyiapkan tempat tinggal yang tidak jauh dari sana. Kita bangunkan rumah susun, sehingga dengan demikian mereka tidak jauh dari mata pencahariannya. Yang paling penting adalah jangan kemudian kita memindahkan orang tetapi tidak menyiapkan. Termasuk apa yang saya lakukan di Barito, ketika sekitar 125 pedagang kita pindahkan yang awalnya protes, kemudian kita pindahkan ke Lenteng Agung, kita siapkan tempat-tempat yang layak dan baik. Akhirnya sekarang malah berebut orang mau pindah ke sana. Iya. Itulah kenyataannya. Karena disiapkan dengan baik Ya, dulu. disiapkan dengan baik. Jadi saya juga nggak mau menggusur, memindahkan itu tidak menyiapkan dengan baik. Termasuk
ketika kami menyelesaikan persoalan JIS Kampung Bayam yang dulu begitu heboh. Sekarang kan alhamdulillah selesai. Iya. Soal banjir udah kita bahas, bagaimana normalisasi dengan sisi kemanusiaannya sudah. Saya tuh waktu riset sampai berpikir ini Jakarta panen raya, di mana panennya? Itu gimana? Jadi Jakarta ini saya mendorong yang disebut dengan urban farming. Maka kenapa kemudian bekerja sama dengan Trisakti, dengan IPB, daerah-daerah yang misalnya hanya 1 hektar, kita produktifkan dengan tanam jagung, tanam pohon-pohonan, cabai dan sebagainya. Yang paling penting adalah ruang itu menjadi hijau, masyarakat bisa memanfaatkan dan kalau panen dinikmati bersama. Dan kemarin ketika di Bintaro, kan Bintaro ada yang Bintaro di ada yang Jakarta. Nah, di Bintaro yang Jakarta kurang lebih 1,8 hektar kami panen, ada ikan, ada jagung, ada ubi, ada ketela dan sebagainya. Itulah yang kemudian saya juga lakukan termasuk di Jakarta Selatan beberapa tempat kami mengembangkan yang disebut dengan urban farming. Ketahanan pangan dari urban farming, tapi konsepnya. Walaupun belum bisa memenuhi, tetapi semangatnya menurut saya luar biasa. Kalau soal sampah, tadi saya sepanjang perjalanan nggak lihat sampah, seneng banget, bersyukur banget Pak Pram. Karena kalau ngomong-ngomong sampah ini, RDF Plant ini salah satu solusinya untuk mengurangi beban di Bantar Gebang. Praktiknya gimana itu? Jadi RTF sekarang ini kan sedang commissioning. Kemarin sempat ada protes dari warga karena bau dan sebagainya. Kami akui memang sebelumnya dalam rancangannya belum terlalu sempurna. Kemudian yang kedua, sampah yang dimasukkan adalah sampah yang udah terlalu lama. Maka dalam commissioning sekarang ini sudah kita coba sampai dengan 1.000 ton per hari, sampahnya sampah baru. Kemudian kita pasang deodoser yang untuk menghilangkan rasa bau. Dan kami libatkan masyarakat untuk melihat langsung. Sekarang problemnya udah bukan lagi di RTF-nya. RTF-nya sudah oke, tapi pengangkutannya dari tempat sampah ke lokasi itu truknya itu nggak kompakter, sehingga kadang-kadang air lindinya turun menimbulkan rasa bau. Dan saya secara terbuka untuk itu kami perbaiki dan saya terbuka untuk melakukan itu. Jadi sekarang refuse derived fuel atau RDF plant itu sudah bisa diatasi dengan masalah warga Mesinnya bau. udah. Mesinnya sudah. Sekarang transportasinya. Truk dari tempat mengambil sampah ke tempat penimbunan sampah di rorotannya. Di jalan lindinya airnya tumpah-tumpah. Nah itu tuh yang itu protes warga dari situ nggak boleh terjadi. Kalau sampahnya udah beres, ruang terbuka hijau kayak gini harus lebih banyak. Targetnya kan cukup 30% begitu. Saya tahun ini mudah-mudahan sampai dengan April mudah-mudahan bisa membuat taman-taman yang tidak terlalu besar, yang luasnya paling besar mungkin 1 hektar, tapi rata-rata antara 3.000 sampai 5.000, kurang lebih 300 taman kecil-kecil yang dibangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan berupa CSR. Karena saya memang berkeinginan semua ruang terbuka itu bisa kita hijaukan, termasuk seperti yang saya katakan tadi, jembatan, jalan tol, vertical garden-nya dibuat. Iya, termasuk jadi 300 RTH ini nggak hanya beli lahan baru, tapi misalnya kolong tol begitu juga ya? Semuanya, termasuk yang kecil-kecil fasum-fasos yang dulu tidak diapa-apakan, sekarang saya minta untuk ditanamin. Aduh, jadi kalau bicara soal Jakarta, soal lingkungan hidup yang jadi concern kita semua, apa yang mau Pak Gubernur sampaikan ke warga Jakarta, bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta? Jadi Jakarta ini milik kita bersama. Untuk membangun Jakarta nggak bisa hanya pemerintah Jakarta, tetapi butuh partisipasi, kebersamaan, gotong royong yang dilakukan bersama-sama dengan warganya. Mari kita jaga Jakarta, kebersihan Jakarta, dan kalau Jakarta bersih, saya yakin juga akan memberikan manfaat bagi seluruh warga Jakarta. Dan semakin nyaman jadi warga nyaman, Jakarta. Aman, dan bahagia. Nyaman, aman, bahagia. Saya juga bahagia sudah bisa ngikutin agendanya Pak Pram. Setelah sekian lama kita nggak di lapangan seperti ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Terima kasih banyak. Sehat terus ya Bapak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Titik Pandang berikutnya. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa.